Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di acara Bawor, Bawaslu Ngobrol. Saya Moh Aryo Humamadi, mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang akan memandu acara pada hari ini. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa Sobat Bawor dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan edisi Bawor pada hari ini. Sobat Bawaslu semuanya, hari ini merupakan acara Bawor edisi yang ke-100. Edisi kali ini merupakan edisi yang spesial, yang tentunya akan membawakan tema yang spesial dan berbeda, sekaligus narasumber yang spesial juga. Narasumber kali ini ada di sebelah kanan saya, yang terpelajar Profesor Dr. Muhammad Fauzan, SMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Pak Saleh SMH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, Mas. Mari langsung saja mulai acara yang ditunggu-tunggu Sobat Bawaslu di rumah. Berbicara soal penundaan pemilu 2024, Konstitusi negara ini membatasi masa jabatan presiden yaitu selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Hal ini sudah tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Perpanjangan masa jabatan itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena kondisi darurat. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bagaimana tanggapan Prof. Fauzan sebagai seorang akademisi hukum dan tanggapan Pak Saleh sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu yang akan terlibat langsung dalam pemilu 2024? Dipersilakan, Prof. Fauzan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Memang akhir-akhir ini di media sosial ya, kemudian diskursus dan lain sebagainya, ramai lagi dibicarakan tentang kemungkinan adanya penundaan pemilu tahun 2024 ya. Sebelum itu sebenarnya juga sudah ramai dibicarakan terkait dengan keinginan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Beberapa akademisi dan kami di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara sering diskusi ya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kan satu dokumen resmi ya, yang bukan tidak mungkin bisa dilakukan perubahan karena memang faktor-faktor yang terjadi pada saat Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku. Oleh karena itu beberapa kalangan juga menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen bukan satu karya yang sempurna 100% karena itu karya manusia. Pasti ada hal-hal yang menurut pandangan-pandangan objektif memang perlu dilakukan adanya perubahan. Tetapi memang orang juga khawatir kalau dilakukan perubahan nanti akan merembet ke materi-materi yang lain ya. Sempat ada juga wacana untuk 3 periode. Nah, kemudian muncul wacana pemilihan umum yang ditunda. Kalau saya yang backgroundnya hukum tata negara, tentunya kalau berbicara tentang hal ini rujukannya adalah hukum tata negara positif kita. Kita merujuk kepada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen bahwa pemilihan umum itu kan dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, artinya jabatan presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya itu juga akan berakhir pada 5 tahun kemudian. Jadi kalau dilaksanakan tahun 2014 kemarin ya 2014 ya, terakhir 2019 ya, berarti nanti akan harus ada lagi rotasi melalui mekanisme pemilihan umum tahun 2024. Jadi kalau saya lihat dalam perspektif hukum tata negara positif ya, ide dan gagasan untuk melakukan memundurkan ya
pelaksanaan pemilihan umum yang tadinya tahun 2024 kemudian nanti diundurkan menjadi 2 tahun kemudian, itu tidak ada alasan yang sifatnya konstitusional, kecuali ketentuan pasal itu dirubah dulu. Kita tahu bahwa pemilihan umum adalah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, pemilihan umum itu untuk memilih siapa? Pemilihan umum itu kan implementasi dari kedaulatan rakyat dalam rangka untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kan gitu. Artinya dalam perspektif hukum konstitusi kita, itu Undang-Undang Dasar sudah menentukan secara tegas bahwa pemilihan umum yang melahirkan jabatan-jabatan politik, siapa yang duduk menjadi presiden, siapa yang menjadi wakil presiden, siapa yang menjadi anggota DPR, siapa yang menjadi anggota DPD, siapa yang menjadi anggota DPRD, itu berarti satu agenda yang pasti harus dilaksanakan dalam setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau merujuk pada ketentuan itu tidak ada kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan masa jabatan seorang presiden. Itu menurut saya. Ya. Mengapa pemilu 2024 itu harus terlaksana? Ya, karena konstitusi kita kan mengatakan begitu. Mekanisme demokrasi itu ditandai dengan pemilihan umum yang dilakukan secara terprogram, periodik gitu loh. Itu salah satu indikator adanya demokrasi kan begitu. Pengisian jabatan-jabatan publik itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, dan pemilihan umum itu dilakukan secara periodik gitu loh. Kalau 5 tahunnya 5 tahun, ya. Kecuali misalnya ini beda misalnya istilah penundaan, kemudian apalagi ini yang ramai dibicarakan Pak kemarin, penundaan pemilu atau penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden itu. Kecuali misalnya kalau terjadi bencana alam pada saat yang sudah ditentukan, nah itu paling banter itu kan diundur gitu loh ya. Pengunduran pemilu pun itu tidak akan sampai memakan waktu yang bertahun-tahun, pasti paling ya 1 bulan 2 bulan gitu ya. Jadi mundurnya itu kalau pemilu diundur itu hanya dalam batasan bulan. Nah. Tapi kalau atau dengan katanya ditunda lah, penundaan ya. Kalau pembatalan itu berarti sampai 1 tahun 2 tahun. Jadi kalau yang secara periodik harus dilaksanakan tahun 2024, kemudian ada pemikiran untuk melaksanakan tahun 2027, itu namanya bukan penundaan pemilu, tetapi itu pembatalan pemilihan umum. Karena waktunya, indikatornya itu bisa 1 tahun lebih gitu loh. Tapi kalau penundaan itu karena faktor-faktor misalnya terjadi bencana alam, kerusuhan, dan itu kan sudah terbiasa kalau kayak gitu ya. Terjadi bencana alam, kerusuhan ya ditunda sekian hari, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sampai pembatalan dari jadwal itu biasanya tenggat waktunya cukup lama. Jadi tidak ada, menurut saya paling nggak hukum positif, tata negara positif kita ya sudah menentukan itu 5 tahun ya 5 tahun. Gitu. Itu Mas. Terima kasih Bro. Ya. Selanjutnya Pak Saleh, sebagai penyelenggara pemilu, gimana tanggapan Mas Saleh? Ya, terima kasih Mas. Mohon izin, jadi terhadap usulan adanya penundaan pemilu itu, sikap Bawaslu sebenarnya sudah jelas. Hal itu tercermin dari saat ada rencana rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menko Polhukam ya, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Balikpapan kemarin. Bawaslu RI melalui Pak Firza Sirekar itu sudah jelas menyatakan bahwa tidak akan menghadiri acara tersebut, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Artinya apa? Artinya bahwa sikap Bawaslu sudah jelas bahwa pemilu tidak bisa ditunda. Karena apa?
Karena kalau adanya penundaan pemilu ini otomatis akan mengganggu juga rencana kerja dari penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU yang sudah disusun demikian rupa ini. Kami di Bawaslu Kabupaten saja sudah membuat rencana kerja itu sampai tahun 2024 itu sudah tersusun sedemikian rupa. Nah, tahapan-tahapannya kalau ditunda otomatis akan terganggu. Ya, otomatis itu sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap rencana kerja yang sudah disusun ini, maka Bawaslu tetap meminta supaya pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Selain itu sebenarnya Bawaslu sendiri pun sama sikapnya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Rosan, bahwa sebenarnya tidak ada alasan logis maupun alasan yang sistematis dari sisi aturan ketatanegaraan ya yang mengakibatkan adanya penundaan itu. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mas Fakti, seperti tadi seperti disinggung oleh Prof. Fauzan, Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu kan tidak mengenal adanya penundaan pemilu. Yang dikenal istilahnya adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan, kan begitu. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan ini saja itu harus ada syarat yang terpenuhi. Satu, yaitu adanya gangguan, adanya bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggara pemilu itu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukanlah pemilu lanjutan. Kalau kemudian gangguan, bencana alam atau gangguan lainnya ini mengakibatkan seluruh tahapan pemilu ini tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukanlah pemilu susulan. Mekanisme undang-undang itu sebenarnya sudah jelas, sehingga Bawaslu punya sikap, kalaupun harus ada penundaan, ya kita menggunakan mekanisme yang disesuaikan di pasal 431 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Itu sudah jelas mekanismenya. Kalau di 431 itu kan kita bicara tentang pemilu lanjutan ya. Di pasal 432-nya berbicara tentang pemilu susulan. Nah, terus kemudian kalau kita melihat lagi, siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menentukan atau menetapkan adanya pemilu lanjutan atau pemilu susulan? Itu juga kan diatur lebih lanjut itu di pasal 433 ya, 433 Undang-Undang 7. Itu sudah jelas. Bukan usulan dari siapa-siapa, bukan dari orang kepentingan untuk kepentingan tertentu, dalam tanda petik kepentingan politik pihak tertentu. Jadi sikap Bawaslu jelas, Mas Mati, saya garis bawahi bahwa itu adalah kita akan tetap sesuai dengan konstitusi yang ada, pasal 7 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu yang menjadi pegangan Bawaslu. Gitu. Berarti tetap ya Pak 2024. Iya, gitu. Kita tetap menolak adanya penundaan. Ya, selanjutnya Prof, dasar hukum apa yang dapat melandasi dijalankannya penundaan pemilu 2024 ini? Bagaimana jika dilihat dari sisi akademis? Jadi begini ya, saya kembali kepada persoalan dalam perspektif hukum tata negara ya. Sebuah perhelatan demokratis yang disebut pemilu itu harus dilakukan secara periodik ya. Kalau 5 tahun ya. Bahwa nanti itu akan dilakukan penundaan dalam tataran doktriner kan namanya penundaan, tapi dalam tataran normatif tadi disampaikan itu namanya hanya ada pemilu susulan ya, atau lanjutan ya. Nah, tinggal dilihat bagaimana nanti kan. Ketika pada tanggal yang sudah ditetapkan misalnya ya ada faktor-faktor yang sifatnya eksternal ya. Itu misalnya bencana alam, kerusuhan bisa saja ya. Tapi itu namanya penundaan. Berbeda dengan pembatalan ya. Sudah ditentukan 5 tahun sekali kemudian dibatalkan itu lebih karena ada faktor yang sifatnya eksternal. Faktor eksternal itu biasanya berasal dari penguasa. Ya, misalnya ya politis lah katakan begitu. Misalnya partai politik yang kebetulan sedang memegang kekuasaan ya diberi amanah oleh rakyat dalam pemilu sebelumnya, itu ada kekhawatiran kalah misalnya, ada kekhawatiran kalah sehingga dia mendorong untuk adanya bukan penundaan. Kalau selisihnya sampai 1 tahun lebih berarti pembatalan agenda ketatanegaraan yang memang Undang-Undang Dasar menentukan seperti itu. Jadi pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil
adil setiap 5 tahun sekali. Kan gampang itu kan matematisnya. Kemarin pemilu 2019 itu dilaksanakan tanggal berapa, tinggal hitung 5 tahun kemudian akan ketemu tahun 2024 tanggal berapa ya. Kalaupun toh tidak tepat di tanggal yang itu kan bisa maju mundurnya itu kan ya dalam tataran tidak terlalu lama, tidak sampai 1 tahun lebih gitulah itu kan. Jadi kalau menurut saya ya dalam perspektif saya sebagai akademisi menilai bahwa untuk saat ini ya ide-ide untuk adanya penundaan pemilu atau pembatalan ya dalam kalau sampai lebih dari 1 tahun namanya pembatalan itu sebenarnya merupakan satu dinamika saja lah, dinamika yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Tapi kalau kita kembali kepada hukum tata negara kita itu harus dihormati kecuali ada amandemen. Tetapi itu pun menjadi persoalan kalau amandemen hanya untuk membatalkan pemilu yang harusnya 5 tahun itu ya sangat-sangat naif menurut saya. Karena kalau yang namanya undang-undang dasar kan hukum dasar tertinggi yang mestinya semangat dan dalam menyusun regulasi itu bukan dilatar belakangi oleh kepentingan politis, tapi harus didasarkan pada kepentingan politik kenegaraan, bukan politik praktis. Politik praktis karena ini barangkali ada pertimbangan politis. Misalnya pemerintah atau dalam hal ini partai penguasa itu ini kayaknya kok akan berat ini pemilu ini untuk memenangkan lagi tahun kita ngomongnya mungkin ditunda, tapi kalau sampai 1 tahun lebih kan pembatalan. Atau mungkin ada kegiatan proyek ketatanegaraan yang belum selesai, khawatir misalnya nanti rencana atau proyek itu tidak selesai atau tidak dilanjutkan oleh rezim yang akan datang misalnya ya. Itu kan hanya pertimbangan yang sifatnya kepentingan mereka sebenarnya. Tapi kalau menurut saya kalaupun toh akan dilakukan amandemen ya harus dilakukan dengan kajian-kajian yang sangat komprehensif. Tidak hanya untuk semata-mata memenuhi hasrat kepentingan kelompok tertentu gitu loh. Jadi dasar argumentasi untuk menunda ya kalau lebih dari 1 tahun berarti membatalkan itu kalau menurut saya saat sekarang itu tidak pada tempatnya. Jadi itu hanya move yang diberikan atau yang dilontarkan oleh orang-orang yang mungkin punya punya kepentingan tertentu ya. Apakah itu kepentingan politik kelompoknya atau kepentingan politik bisnis, kepentingan apapun lah. Tapi kalau saat ini menurut saya belum ada kondisi objektif yang bisa menjadikan dasar argumentasi kita perlu dilakukan pembatalan pemilu 5 tahunan gitu. Jadi kalau sampai lebih dari 1 tahun itu pembatalan. Kalau hanya 1 bulan 2 bulan itu penundaan. Kalau bahasa Bawaslu tadi pemilu lanjutan pemilu susunan ya. Itu menurut saya Mas. Berarti penundaan pemilu ini belum ada dasarnya ya Pak? Kalau menurut saya dasar argumentasi konstitusionalnya itu belum ketemu. Kecuali Undang-Undang Dasar 45 dilakukan perubahan ya, yang mengatakan misalnya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali, kecuali misalnya dapat ditunda karena itu pun nanti harus benar itu, jangan-jangan nanti alasannya bisa dibuat-buat, harus bahasanya itu harus bahasa yang bisa tidak menimbulkan multitafsir. Tapi kalau menurut saya ya kalau akan melakukan perubahan kok hanya sekedar untuk memenuhi hasrat politik kekuasaan agar bisa diperpanjang lagi misalnya untuk mengamankan proyek pembangunan IKN misalnya, karena ini IKN kan proyek lama, itu proyek butuh waktu lama ya. Mungkin 2 tahun ke depan belum selesai itu. Jadi karena mungkin agar ada kekhawatiran proyek ini tidak selesai kemudian tidak dilanjutkan oleh rezim yang akan datang, kemudian dibuat memang diperpanjang misalnya jabatan presiden. Nah, itu kan terlalu sederhana dan naif menurut saya.
Jadi kalau menurut saya sebenarnya siapapun rejim yang memimpin bangsa ini itu mestinya harus berpikir dewasa lah dalam bernegara gitu. Artinya apa yang ditinggalkan oleh rejim sebelumnya, kalau itu baik ya diteruskan, gitu loh. Jangan kemudian wah ini proyek dulu rejim yang lama, tidak kita lanjutkan misalnya. Nah, itu jadi kalau misalnya rejim yang lama misalnya ya kan, zaman Pak SBY kan ada proyek Hambalang, sekarang tidak ada dilanjutkan, ya. Nah, mestinya rejim sekarang itu juga harus memberi contoh, karena itu misalnya proyek baik dilanjutkan saja. Kalau nggak dilanjutkan kan sudah kerugian berapa miliar itu kan, begitu misalnya. Jadi itu yang kadang-kadang saya lihat dalam sejarah ketatanegaraan kita, antar rejim itu kelihatan tidak ada keberlanjutan karena memang ada sulit sekali untuk mengakui sesuatu yang baik dari rejim sebelumnya. Baik di tingkat pusat maupun daerah ya, Prof. Bisa jadi di tingkat pusat iya, di tingkat daerah itu karena niru pusat. Ya dulu waktu zaman pemerintahan Orde Baru, siapapun apapun yang berbau Orde Lama tidak pernah muncul selama Orde Baru. Nah, itu kemudian zaman Orde Reformasi begitu, ya. Apapun yang berbau Orde Baru, kebijakan-kebijakan atau apapun di itu. Dalam skup yang kecil ya per periode jabatan presiden itu. SBY 10 tahun ada proyek besar sebenarnya yang namanya Wisma Atlet Hambalang gitu. Sudah memakan korban ya. Tapi ini oleh rejim sekarang tidak dilanjutkan gitu loh. Kenapa tidak dilanjutkan ya? Mestinya kan berpikirnya kalau memang ini baik ya harus dilanjutkan. Walaupun itu berasal dari perencanaan dari rejim sebelumnya gitu loh. Itu yang belum ditunjukkan oleh rejim sekarang, sehingga ada kekhawatiran barangkali pemerintahan sekarang, atau paling tidak karena saya kemarin mendengar, membaca dan diskusi juga dengan Prof. Mahfud MD bahwa pemerintah itu tidak ada rencana untuk menunda pemilu. Ya, jadi saya ulangi, berdasarkan yang saya dengar, ya, Prof. Mahfud selaku Menko Polhukam itu mengatakan pemerintah tidak berencana untuk melakukan penundaan pemilu. Pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024. Ya. Bahwa mungkin ada orang-orang di sekelilingnya atau sekelilingnya lebih jauh ke sana yang punya pemikiran untuk ditunda pemilu, ya. Itu adalah satu keniscayaan dalam kehidupan demokrasi. Tapi pemerintah sampai sekarang itu tidak mempunyai rencana untuk melakukan penundaan pemilu atau pembatalan pemilu yang sudah harusnya jatuh tempo dalam tahun 2024 ya. Jadi itu Mas mestinya rejim dari rejim ke rejim sekarang harus memberi contoh gitu. Pokoknya siapapun yang jadi nanti ya proyek yang sudah memakan biaya yang banyak ya harus diteruskan gitu. Menurut saya begitu. Jadi hanya ini kan kalau tidak ada jaminan kan. Itu kan hanya himbauan kan. Pokoknya menghimbau siapapun yang menjadi presiden ke depan proyek pemindahan ibu kota negara mestinya harus dilakukan kan itu, tapi tidak ada dasar hukumnya kan itu. Makanya mungkin untuk jaminan keberlangsungan ada orang-orang yang atas nama pribadi mungkin melontarkan gagasan untuk pemilu ditunda. Ketika pemilu ditunda, konsekuensinya adalah jabatan presiden juga diperpanjang kan gitu kan. Karena sekarang hukum tata negara kita itu belum mengatur. Kalau presiden itu sudah berhenti ya tanggal berapa 20 Oktober kalau nggak salah itu dinyatakan berhenti jatuh temponya, itu belum ada pengalaman kita ya. Siapa yang menjadi PJ ya, siapa yang mau melaksanakan itu kan gitu ya. Kalau dulu dari Soekarno ke Soeharto memang diberhentikan di tengah jalan sehingga terus langsung MPR mengangkat pejabat presiden. Nah sekarang kalau 5 tahun ini ya kemudian jatuh tempo tanggal 20 Oktober presiden selesai, kemudian tanggal 21 siapa yang akan melaksanakan jabatan itu kan nggak ada. Hukum tata negara kita belum mengatur itu. Kalau kepala daerah sudah ada ya Prof, kalau PJ ya Prof. Kalau kepala daerah kan mudah kita, kan gitu kan. Pejabat eselon 1A di kabupaten, ya, 2A di kabupaten kan juga bisa diangkat menjadi pejabat bupati kan gitu. Terima kasih Bro. Ya. Selanjutnya
Jika wacana penundaan pemilu 2024 ini terjadi, maka pihak mana yang akan dirugikan dan pihak mana yang diuntungkan? Bagaimana pendapat Pak Saleh? Ya, terima kasih Mas Hadi. Kalau melihat dari sisi apa ada pihak yang dirugikan, yang jelas pertama konstitusi yang dirugikan dulu. Karena ini berarti kan ada hal yang bertentangan dengan konstitusi. Terus kemudian begini Mas, kalau kita melihat bahwa kalau kemudian wacana ini kemudian terus digulirkan dan kemudian berusaha direalisir, yang salah satu caranya adalah dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar ya Prof ya, itu juga ternyata akan berdampak sangat luas, khususnya dalam hal ekonomi. Kita tahu bahwa tidak bisa lepas kehidupan politik ini dengan ekonomi. Kehidupan ekonomi itu selalu dipengaruhi oleh kehidupan politik. Artinya apa? Situasi ya, yang kalau misalnya dalam suatu negara, salah satu unsur negara demokrasi itu cirinya adalah melaksanakan pemilu secara periodik. Kalau kemudian pemilu secara periodik ini kemudian disiasati dalam tanda petik ya, dengan melakukan amandemen agar supaya bisa dilakukan penundaan, ini tentunya akan berpengaruh dari sisi ekonomi juga. Investor-investor asing khususnya itu yang mau investasi Indonesia ataupun investor Indonesia pun akan melihat bahwa begitu mudahnya ya regulasi ini dirubah gitu kan. Itu saja tingkat konstitusi gitu. Apalagi kalau tingkat peraturan-peraturan daerah. Nah, situasi yang seperti ini membuat iklim investasi juga tidak bisa jalan dengan baik, sehingga akhirnya akan berpengaruh juga secara ekonomi, sehingga kerugian besar siapa? Rakyat. Kalau saya tadi mengatakan bahwa siapa yang dirugikan ya pertama konstitusi, dalam hal ini ada konstitusi negara Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan juga dirugikan, yang kedua adalah rakyat. Karena situasi politik ini akan berpengaruh dari sisi ekonomi, dan sisi ekonomi otomatis kepada kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Kalau siapa yang diuntungkan, saya melihat sebenarnya tidak ada yang diuntungkan. Sekarang kalau toh misalnya ada terjadi penundaan pemilu seperti yang diusulkan itu, terus kemudian ada perpanjangan masa presiden sebagai konsekuensinya, apakah presiden merasa diuntungkan dengan seperti itu? Sikap Pak Jokowi presiden kita juga sudah jelas bahwa beliau akan mengikuti konstitusi kan begitu. Menko Polhukam juga mengatakan bahwa pemerintah tetap tidak ada rencana untuk melakukan penundaan pemilu kan begitu. Artinya apa? Sebenarnya kita itu sudah sepakat. Kalau alasan penundaan pemilu untuk pemulihan ekonomi kita sudah bagus kok berjalan. Justru penundaan ini kan belum mengganggu instabilitas dari perekonomian juga. Jadi mungkin itu gambaran singkatnya Mas Fadli dan gambaran saya. Mungkin Prof. Fauzan bisa melengkapi. Terima kasih Mas Saleh. Ya. Prof. Fauzan barangkali mau menambahkan. Ya, kalau berbicara tentang keuntungan kelebihan, setiap kebijakan pasti ada keuntungan dan kelebihannya, tinggal siapa yang merasakan diuntungkan dari kebijakan itu, siapa yang merasa dirugikan dari kebijakan itu. Mungkin sederhana ya, kalau sampai pemilihan umum ditunda ya, atau tidak dilaksanakan pada tahun 2004, misalnya ditunda sampai tahun 2025, pihak yang diuntungkan pasti yang sekarang itu sedang duduk di kursi-kursi jabatan itu. Karena apa? Karena pemilihan umum itu kan dilakukan secara periodik 5 tahun sekali. Untuk apa kan gitu? Untuk memilih, menentukan putra-putra bangsa menduduki jabatan-jabatan tertentu gitu loh. Barangkali yang diuntungkan yang mereka yang sebagai akibat tidak ada pemilu kemudian jabatannya diperpanjang ya kan gitu ya. Tetapi dalam perspektif yang lain bisa merugikan idealisme ya. Kami yang bergerak di dunia pendidikan menjadi akan ada kesulitan tersendiri kan gitu ya. Dalam transformasi knowledge kepada mahasiswa gitu. Kita sudah mengatakan bahwa pemilu adalah merupakan satu indikator demokratis atau tidak, dan itu dilaksanakan secara periodik gitu. Kalau pemilu kemudian dengan seenaknya dilakukan perubahan ya, dengan cara mengamandemen ya, karena kita tahu bahwa potensi untuk dilakukan amandemen tetap ada, terbuka. Karena apa? Karena parlemen ya kan sudah dalam satu kubu itu kan.
satu kubu dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu menghendaki pemilu ditunda, ya hampir pasti itu bisa ditunda, ya, secara politis. Walaupun saya masih meyakini apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa pemerintah tidak punya rencana untuk melakukan penundaan pemilihan umum tahun 2024. Itu ya. Tapi kalau itu dilaksanakan dalam perspektif politik ya bisa saja kan. Karena hitung-hitung politik kan ya partai pendukung penguasa kan atau pemerintah kan sudah mayoritas di di parlemen kan gitu loh. Amandemen kan menjadi kewenangan mereka kan gitu loh ya. MPR-nya kan terdiri dari anggota DPR. Anggota DPR sudah dikuasai dalam tanda petik, sudah satu kubu kan bisa saja. Tetapi menurut saya kalau sampai itu diamandemen kemudian hanya sekedar untuk mengganti ketentuan pasal 22E ayat 1 itu terlalu naif menurut saya ya. Harusnya undang-undang dasar itu akan dilakukan perubahan itu memang harus melalui kajian yang komprehensif. Ya, substansi mana yang akan dirubah, ya, dasar argumentasinya apa, baik secara filosofis, yuridis dan lain sebagainya, pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan perubahan atas sebuah ketentuan yang ada di dalam undang-undang dasar. Menurut saya itu. Terima kasih, Bro. Ini. Selanjutnya, berkaca pada percepatan pemilu 1999 karena krisis nasional, apakah kondisi pandemi COVID ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun memiliki dampak pada berbagai sektor kehidupan di tanah air dan dapat dikategorikan sebagai keadaan krisis yang menjadi alasan pendorong penundaan pelaksanaan pemilu serentak 2024? Ya, gini ya, saya akan melihat beberapa kegiatan ketatanegaraan selama pandemi. Beberapa waktu yang lalu dilakukan pilkada serentak justru di masa pandemi lagi agak di puncak barangkali. Itu pun dilaksanakan, gitu loh. Ya. Lah, yang menjadi kita lihat sekarang fenomenanya kan kelihatannya sudah mulai mereda. Ya. Bencana non alam ini kan sudah mulai mereda. Gitu loh. Bahkan sekarang sudah level 2 gitu. Banyumas sudah level 2, Purbalingga level 2 gitu loh. Kecuali nanti ada kekuatan politik dalam tanda petik yang untuk menaikkan menjadi level 3 misalnya. Gitu Mas saya. Nah, kemudian atau level 4 sekalian ya, menjadi alasan itu. Padahal dulu waktu kemarin tahun 2000 berapa pemilu pilkada serentak 2020. Wah, itu kan lagi puncak-puncaknya itu, delta itu. Itu aja kami sebenarnya sudah mengusulkan agar pilkada serentak itu ditunda. Kalau pilkada serentak ditunda itu sangat memungkinkan dan mudah. Karena apa? Karena kepala daerah yang kosong kan bisa diangkat dari pejabat sementara, kan gitu. Itu sangat mudah. Waktu itu dasar argumentasi, kita butuh berapa pejabat untuk mengisi itu, semacam-macam lah ya. Akhirnya dilaksanakan, toh aman juga kan, nah, gitu loh. Bahkan waktu pemilu yang tahun 2019 itu, yang serentak antara pemilihan presiden dengan DPR kan berapa itu petugas yang meninggal dunia ya. Mengapa itu tidak menjadi dasar argumentasi misalnya untuk tidak adanya pemilu serentak gitu misalnya gitu loh. Jadi menurut saya pandemi ini ya insya Allah sudah mereda dan sekarang sudah mereda ya, tidak cukup menjadi dasar argumentasi untuk penundaan pemilihan umum, kecuali nanti di saat mau coblosan melonjak misalnya, itu ditunda misalnya sekian hari sekian bulan mungkin nggak apa-apa gitu. Ya. Itu namanya bukan penundaan, tapi dalam bahasa undang-undang pemilu barangkali adalah pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Jadi tergantung faktornya, faktor eksternal apa internal. Kalau faktor internalnya itu tadi, ada ketakutan dari para politisi barangkali. Kalau ini dilaksanakan nanti bisa hilang kekuasaannya misalnya. Kepentingannya terganggu ya Prof. Iya. Itu menurut saya Mas. Terima kasih Prof.
Pasalnya boleh ditambahkan? Ya, pada prinsipnya sama Mas, karena apa yang disampaikan oleh Prof. Fauzan itu juga menjadi sikap Bawaslu. Artinya bahwa Bawaslu kan tetap tidak melihat adanya alasan yang logis untuk dilaksanakan penundaan pemilu. Jadi kondisi pandemi seperti ini, pandeminya juga sudah menurun. Toh Bawaslu juga tetap komitmen pada saat tadi katakan oleh Prof. Fauzan di pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah itu dilaksanakan pada saat COVID lagi tinggi, dan itu nyatanya bisa terlaksana. Pemerintah tetap bersikukuh menjalankan, Bawaslu siap, KPU juga oke, gitu kan, masyarakat juga mendukung, pemilu bisa terlaksana dengan baik. Artinya bahwa kalau kondisi COVID yang dijadikan sebagai alasan untuk adanya usaha penundaan pemilu serentak 2024 ini juga menjadi tidak masuk akal gitu. Karena kita punya pengalaman seperti itu. Kalau tadi Mas Pati sempat mengatakan bahwa dalam sejarahnya memang Indonesia memang pernah ya ada beberapa pemilu yang dilaksanakan tidak 5 tahunan ya Prof ya. Tapi itu kan sifatnya kondisi negara saat itu memang memungkinkan. Misalnya pada saat lengsernya Pak Soeharto tahun 98 sebelum reformasi ya Prof ya, dilaksanakanlah pemilu di tahun 1999 ya. Artinya bahwa pemilu sebelumnya kan di pemilu 97 gitu ya Prof. 97 sehingga 2 tahun kemudian dilaksanakan. Tapi itu kan karena adanya reformasi itu. Situasi negara yang saat itu memungkinkan dilaksanakan, sehingga dilaksanakanlah ada amandemen undang-undang dasar kemudian dilaksanakan pemilu. Nah, situasi sekarang ini sudah berbeda dengan situasi yang dulu itu, sehingga menurut saya tidak ada alasan yang jelas juga, yang logis juga, baik dari sisi konstitusi maupun dari sisi praktis maupun politis untuk dilaksanakan penundaan pemilu, termasuk situasi COVID-19 yang sudah melandai. Itu Mas. Saya mungkin nambah sedikit ya terkait dengan pertanyaan tadi itu, saya belum komen ya. Percepatan pemilu ya. Sebenarnya hukum tata negara kita pada waktu itu memang memberikan ruang yang cukup kepada pengganti wapresnya Habibie pada waktu itu untuk menduduki jabatan sampai tahun 2002 ya, karena dia itu merupakan hasil pemilu 99 ya. Tapi ketika 98 Pak Harto menyatakan berhenti ya, berarti kan 97 baru 1 tahun ya, 1 tahun lebih Pak Harto menyatakan berhenti. Dalam hukum tata negara kita itu kan digantikan oleh wakil itu sampai masa jabatannya berakhir. Tapi yang terjadi pada waktu itu saudara siapa? Iya, itu yang terjadi pada waktu kan sudah distrust itu terhadap pemerintah gitu loh pada waktu itu ya. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Orde Baru itu sudah dalam posisi sangat rendah ya. Kepercayaan itu 98 sudah lahir apa belum? Belum lahir. Itu suasananya itu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bertata negara itu sudah itu. Nah, saya katakan waktu itu ya kayak kolab gitu sebenarnya. Dan Pak Habibie tidak cukup yakin bahwa dia mampu melaksanakan tugas-tugas kepresidenan selama 4 tahun ke depan gitu sampai 2022 ya, sehingga dia berketetapan untuk mempercepat pemilu. Nah, mempercepat pemilu pada waktu itu memang dorongan itu untuk mengganti rezim pada waktu, karena Pak Habibie itu juga dianggap itu murid politiknya Pak Harto, karena dia jauh sebelum mengatakan guru politik saya adalah Pak Harto. Nah, sehingga ketika terjadi Pak Harto kemudian beralih kepada Pak Habibie merasa tidak yakin dan tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan sisa masa jabatannya, padahal hukum tata negara kita pada waktu itu mengatakan dia mesti menyelesaikan sampai masa jabatannya itu berakhir, tapi tidak dia gunakan karena memang tingkat kepercayaan masyarakat kepada rezim itu sudah dalam titik nadir gitu loh.
nggak percaya itu. Nah kemudian itu diterima oleh seluruh masyarakat, euforia demokrasi, semangat untuk melakukan menjalankan pemilu yang dipercepat itu. Saya pikir itu. Dan itu tidak ada sekarang barangkali kondisinya untuk menunda apalagi mempercepat juga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu ditunda terus kemudian bagaimana, ditanya itu sih siapa yang ada yang mengelontarkan isu bagaimana kalau itu dipercepat, pasti nggak mau juga. Gitu maksudnya. Makasih. Prof, apa mungkin ditundanya pemilu ini dikarenakan anggaran yang terlalu besar atau anggaran yang belum ada? Saya tidak tahu persis, tetapi yang jelas memang sistem politik kita itu high cost politik, gitu. Perhelatan kita yang 5 tahunan itu sebenarnya juga terlalu costnya terlalu tinggi, ya. Entah itu jabatan bupati, wali kota, DPRD, DPR, semuanya itu sekarang high cost politik, ya. Jadi kalau berbicara tentang ketersediaan anggaran, saya tidak tahu persis ya sekarang posisi negara itu sebenarnya collapse apa tidak di dalam hal keuangan, tapi saya pikir tidak, karena penyelenggaraan ketatanegaraan juga masih bisa berjalan kan gitu kan. Jadi kalau alasan keterbatasan dana atau anggaran, ya mestinya harus diperbaiki sistem politik kita. Makanya saya sering katakan jangan disamakan ratakan lah semua 514 kabupaten kota harus dilakukan pemilihan kepala daerah langsung misalnya. Yang kalau dalam bahasa akademis kita sering mendengar desentralisasi asimetris misalnya ya, atau pilkada asimetris gitu loh. Di kabupaten A, B, C bisa langsung, tapi di kabupaten yang lain ditunjuk aja misalnya. Jadi sistemnya harus diperbaiki agar tidak terlalu mengeluarkan dana yang besar itu. Karena ternyata barangkali dana kalau satu kabupaten untuk mengeluarkan dananya biaya untuk pilkada itu sampai 30 miliar. Coba kalau 30 miliar itu dialokasikan untuk infrastruktur, berapa kilometer itu hot mix itu bisa dibuat kan itu. Sementara hanya untuk memilih satu orang bupati dan wakil bupati. Belum lagi uang yang harus dikeluarkan oleh calon kan begitu. Yang dikeluarkan dari kas daerah aja sampai puluhan miliar gitu loh. Nah itu. Jadi kalau dasar pertimbangannya adalah terkait dengan pendanaan, ya memang sistem politik kita untuk pengisian jabatan-jabatan politik itu memang high cost politik, dan itu yang mestinya harus dipikirkan oleh semua kita, termasuk para politisi di Senayan, bagaimana agar ke depan itu pemilihan umum itu mensejahterakan. Jadi pemilu itu mekanisme demokrasi untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Bukan hanya untuk mensejahterakan segelintir orang, bahkan untuk memiskinkan orang gitu loh. Orang sudah mencalonkan diri jadi bupati wali kota tidak jadi, malah stres aja. itu yang mestinya harus dipikirkan ke depan. Terima kasih Mas. Terima kasih Prof. Pak Saleh yang hari menambahkan. Ya, sama prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Dan saja kita kan tahu bahwa Menteri Keuangan sendiri juga menyatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pemilu ini sudah disiapkan dan tidak ada masalah. Dan kalau kita berbicara tentang nanti untuk di bulan November 2024 itu jika nanti ada penyelenggaraan pilkada serentak itu kan, mekanisme keuangannya kan sudah diatur. Kalau di persiapan pilkada itu kita kan 4 tahun sebelumnya saya sudah mempersiapkan anggaran itu. Jadi kayak misalnya di Banyumas ini, Banyumas nanti pemilu kita laksanakan di tahun 2024 ya pilkada gitu kan. 2 tahun yang lalu itu kita sudah susun itu anggarannya. Kemarin sudah susun, kita sudah ketemu dengan bupati, kita sudah ketemu dengan DPRD untuk persiapan anggaran. Sehingga akhirnya apa? Jadi dibutuhkan anggaran sekian, maka daerah ini setiap tahun itu kan sudah menganggarkan. Misalnya seperti di Banyumas ini, Banyumas kita menganggarkan 15 jutaan ya, 15 miliar ya, itu ya. 21 miliar ya kita ya. Nah, kemudian dibahas dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu sudah saving tahun ini APBD menganggarkan 5 miliar, tahun depan 5 miliar. Itu anggaran itu sudah dipikirkan oleh masing-masing kepala daerah, dan konstitusi sudah mengatur itu. Artinya untuk penyelenggaraan pilkada ini walaupun dengan high cost seperti apapun, dukungan pemerintah dari sisi dana itu sebenarnya sudah tidak ada masalah Mas. Jadi tidak ada
penundaan pemilu ini diundur karena masalah permasalahan keuangan? Saya rasa tidak, karena Menteri Keuangan juga sudah mengatakan anggaran negara siap. Prof Mahfud MD juga tidak menyatakan bahwa itu juga sebagai bahan ya Prof ya, atau sebagai dasar untuk dilakukannya penundaan pemilu. Begitu Mas Mahfud. Terima kasih Mas Saleh. Pertanyaan yang terakhir nih Mas Saleh, Prof. Penundaan pemilu 2024 ini apa mungkin terrealisasi? Dan jika terrealisasi, apa dampaknya bagi masyarakat dan bagi sistem hukum ketatanegaraan kita? Mas Saleh, persilakan. Ya, saya mau mencoba izin Prof. Saya menggunakan pola pikir Prof Fauzan ini. Saya rasa terrealisasi atau tidak itu tergantung dari bagaimana kuatnya kepentingan politik yang mengusulkan. Ya. Itu mungkin bisa saja tidak dimungkinkan bahwa itu tidak mungkin bisa terrealisir ya. Kemungkinan terrealisir bisa saja. Karena di sini kalau kita berbicara tentang pemilu kan kita berbicara tentang politik juga. Artinya ada kegiatan-kegiatan politik atau agenda-agenda politik yang begitu kuat ya. Terus kemudian mendapat dukungan banyak pihak sehingga bisa terrealisir. Tetapi saya sendiri punya perasaan bahwa seperti tadi yang dijelaskan bahwa tidak ada dasar yang dari sisi hukum ketatanegaraan maupun dari sisi kalau itu kan ada sisi psikologi, sisi sosial ya yang bisa melakukan penundaan. Saya rasa kemungkinan tidak ditunda. Ya, artinya tidak ada dasar yang kuat. Ya. Kemudian apakah bisa terrealisir atau tidak? Kemungkinan besar sih tidak kalau menurut saya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penundaan ini juga bisa terlaksana. Semua tergantung dari kepentingan politik masing-masing pihak. Seperti tadi disampaikan juga oleh Prof. Kalau kepentingan ini ternyata kepentingan mayoritas ya Prof. Di masing-masing yang berkepentingan di sana. Sekarang kalau misalnya dari sisi partai saja yang mendukung ada agenda penundaan, usulan penundaan ini kan juga kita tahu partai-partai besar juga termasuknya kan, walaupun bukan partai mayoritas. Nah, ini kan memungkinkan saja kalau kemudian mendapat dukungan dari yang lain. Ini kan ini tahun 2022 ya, pemilunya 2024 itu masih ada agenda 2 tahun. Ini 2 tahun ini kan bisa saja perubahan terjadi dalam dunia politik kita itu kan seperti itu. Itu Mas Mahdi paling kalau saya. Terima kasih Mas Saleh. Bagaimana tanggapan Prof. Fauzan? Ya, kalau saya sih gini, berharap para politisi itu mengedepankan politik kenegaraan gitu loh. Jangan politik praktis semata ya. Karena kalau kita bicara politik praktis kan bagaimana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan ya. Saya sangat berharap bahwa para politisi itu juga berpikir bagaimana dampak yang ditimbulkan manakala sistem ketatanegaraan kita dengan mudah diotak-atik berdasarkan kepentingan politik. Saya sangat berharap kalau memang harus ada amandemen, ya amandemen itu dilakukan bukan semata-mata untuk memenuhi segelintir kepentingan kelompok, tapi memang itu untuk kepentingan seluruh masyarakat bangsa ini. Makanya saya mengatakan bagaimana pemilihan umum itu bisa mensejahterakan. Jangan pemilu itu malah menakutkan, pemilihan umum itu malah memiskinkan. Jangan memiskinkan masyarakat, memiskinkan negara, jangan. Makanya satu hal yang harus dilakukan ke depan adalah bagaimana memperbaiki regulasi terkait dengan politik yang saya katakan high cost politik itu ya, politik biaya tinggi. Itu yang memang harus dipikirkan dari sekarang agar jangan sampai uang dari rakyat itu digunakan hanya untuk perhelatan demokrasi yang sebenarnya harus bisa ditekan itu tentang kebutuhan anggaran untuk pesta demokrasi itu ya. Bukan namanya pesta kemudian hura-hura, tidak, tapi pesta demokrasi yang bisa mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu saya. Terima kasih Prof. Berhubung waktunya sudah hampir habis, sebelum menutup acara sekiranya boleh dari Prof. Fauzan dan Pak Saleh memberi sedikit closing statement dan pesan kepada masyarakat Indonesia untuk pemilu 2024 nantinya. Ya. Baik, terima kasih.
pernyataan terakhir saya dalam forum ini terkait dengan isu penundaan pemilu, saya lebih menilai bahwa ini adalah isu yang merupakan satu keniscayaan dalam alam demokrasi ya, bahwa gagasan, ide dan lain sebagainya itu tidak bisa dibendung dalam suasana demokrasi. Oleh karena itu, silakan saja isu-isu menjadi diskusi, isu-isu penundaan pemilu menjadi diskusi, tetapi yang jelas bagaimana kita berhukum tata negara yang baik. Berhukum tata negara yang baik adalah menghormati ketentuan-ketentuan konstitusi kita. Kalau konstitusi kita itu sudah menentukan bahwa pemilihan umum itu 5 tahun sekali, ya marilah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting bagaimana pemilihan umum itu bisa mensejahterakan, pemilihan umum tidak menakutkan, dan pemilihan umum tidak memiskinkan kita semua. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, saya Mas Fatih dari Bawaslu menyikapi hal seperti itu. Maka kita sebagai warga masyarakat, saya memberikan saran yang selalu Bawaslu kepada warga masyarakat dapat memilah. Artinya Bawaslu sendiri kan berusaha sekian lama ini berusaha menciptakan adanya pemilih yang cerdas dan berintegritas ya. Artinya masyarakat ini juga harus cerdas. Cerdas dalam hal ini adalah bahwa tidak menerima isu-isu atau yang hal-hal yang bersifat hoax, hal yang dapat meretakan ya persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi masyarakat seperti itu. Kemudian bagi para politisi, ya mari kita coba membangun negara ini dengan tetap pada rule of law. Artinya bahwa kalau kita sudah sepakat sebagai dasar pijakan kita dalam bernegara adalah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka itulah yang harus dijadikan pegangan kuat ya, beserta peraturan perundangan di bawah. Ini tentunya saya sih masih meyakini bahwa aturan ketatanegaraan, aturan hukumnya itu adalah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Nah, kalau para politikus, para negarawan ini sudah bertindak seperti itu, otomatis pola pikirnya adalah pola pikir masyarakat. Maka kepentingan politik seperti itu akan dengan mudah juga oleh masyarakat juga bisa tidak bintah begitu saja diterima oleh masyarakat. Sehingga mari kita sama-sama berusaha menjalankan kehidupan pemerintah dengan baik, kehidupan negara dengan baik, dan juga hak warga negara juga baik. Artinya hak warga negara itu juga bisa difasilitasi oleh pemerintah, masyarakat juga kita menuntut ya pemerintah terlalu lebih sesudah kepentingannya. Yang penting bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 itu yang seperti yang disampaikan Prof. Fauzan sebagai pemilu yang tidak menakutkan, pemilu yang cerdas, pemilu yang berintegritas dan bermartabat, jujur, adil. Itu saja, Mas. Terima kasih atas closing statement dari Prof. Fauzan dan Pak Saleh. Semoga closing statement ini bisa bermanfaat bagi kedepannya. Baik untuk sahabat Bawor di rumah, demikian acara Bawor pada edisi ke-100 kali ini yang mengusung tema politik hukum pemilu, relevankah penundaan pemilu, telah selesai. Mengingatkan kepada sahabat Bawor di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Banyumas agar tidak ketinggalan acara Bawor di edisi-edisi berikutnya. Saya Muharyo Mamadi beserta rekan kerja pamit undur diri. Jika ada tutur kata yang kurang pas dalam penyampaiannya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.